Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rayu, rayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak sampai di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, serta mendapatkan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menyusul cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Masih dengan gestar saya, Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, diberikan kemudahan dari segala macam urusannya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dohir dan batinnya. Kemudian anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama, negara maupun tetangga sebelah ataupun manusia. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bila pusaka dapure Luk 3 jangkung. Orang bilang kalau Luk 3 mesti ngomongnya jangkung. Nah, ini jangkung apa? Karena cukup istimewa. Kelihatan kan? Kalau ini tak tanda panas. Nah, nah ini apa ya, kecil ya, ini jelas kecil ya, ini buat di saku. Sahabat Pusaka Jawa, ora katon tuh, disakuin nggak kelihatan ini tuh ya. Jadi ini buat memang dibikin khusus untuk diambil sisi spiritualnya saja, energinya saja, tuah atau angsarnya. Nah, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Gayaman Surakarta ya, ikutnya Kakok Gabel karena gede di bagian sininya ya. Kemudian kita buka bilanya. Sekali-kali bahas sing cilik-cilik tapi bukan pedes cilik. Nah, ya. Lihat ya sahabat Pusaka Jawa, ini Tosanaji, jenisnya Tosanaji. Ya, kalau kita lihat dari bentuk looknya, kembang kacanya pun besar ya. Terus lihat ini, kalau saya lihat gonjonya ikutnya gonjo kayak gonjo wilut sahabat Pusaka Jawa. Kemudian gonjonya juga iras ya. Kalau kita lihat dari look 3, kemudian memakai kembang kacang, di sini juga ada lambe gajah ya. Terus di sini juga ada mungkin ini kayak gereneng. Ini kemungkinan jangkung mayang sahabat Pusaka Jawa, karena di sini tidak ada sokokan rangkapnya. Kalau sokokan rangkap jangkung pacar ya. Ini cukup istimewa looknya. Kalau kita bisa lihat ya, ini kalau kita ngelihat look seperti ini, seperti look pengging sahabat Pusaka Jawa, seperti look pengging ya. Silakan Ki ditayo, karena tidak begitu banyak pembahasan tentang jimatan ya. Jimatan sendiri biasanya itu apa ya, ukurannya di bawah 15 cm. Ini kayaknya di bawah 10 cm deh ya. Jadi memang dibuat memang khusus. Memang begini sahabat Pusaka Jawa, di dunia Tosanaji itu memang kan kita kenal ada 3 pecinta Tosanaji, yaitu pertama yang suka dengan sisi esoterinya, sisi luarnya, tangguh utuh sepuhnya. Yang kedua suka dengan esoterinya, sisi tuahnya saja. Yang ketiga suka dengan dua-duanya ya. Bukan rahasia lagi, malah menjadi rahasia umum bahwasanya orang, entah itu pejabat, entah itu bukan pejabat, juga banyak yang mempunyai pegangan. Nah, ini
termasuk jenis pegangan yang dibikin hanya untuk diambil sisi tuahnya ya. Kalau saya tadi lihat itu kembang kacangnya kan nempel ya, nempel pada bila bungkem ya, artinya membungkam. Bungkem mungkin gue bungkem artinya biasanya ben apa yang kita inginkan berhadapan dengan orang itu nurut dengan apa yang kita mau, tidak banyak ngomong, bungkem untuk membungkam seperti itu. Dan makna filosofi dari Luk 3 adalah ya permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 3 ini selalu mendapatkan kemudahan di setiap harapan dan cita-citanya, karena Luk 3 itu melambangkan kemudahan, diberikan kemudahan baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Dan jangkung dulu orang tua kita suka membekali kepada anak-anaknya agar tercapai cita-citanya. Makanya sahabat Pusaka Jawa yang masih punya cita-cita banyak, sedikit disarankan agar mempunyai keris jangkung, karena jangkung itu doa dan harapannya agar dimudahkan. Jangkung jinampangan dening pangeran, artinya segala doa dan harapan kita dikabulkan atau dijangkungi atau disembodoni dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Silakan Ki, kayaknya Ki Landak sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atas warahmatullahi izin wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala saya bisa berinteraksi dengan beliau. Di sini ada doa-doa simpunya masih ada, Mas. Energi alamnya ada dan berwarna merah keputihan warna energinya. Dan nama pemiliknya dulu itu namanya itu Raden Jangkung Keloso, malah namanya Raden Jangkung Keloso. Dan pernah juga dipakai namanya itu Raden Sekta Abinala. Raden Sekta Abinala itu dari daerah yang namanya sekarang itu mungkin Yogyakarta ya, katanya kota gede, dia berasal dari situ. Oke, terus Dan di sini ada juga energi yang membentuk apapun ya, seperti jadi bisa diinginkan oleh energi ini, bisa diinginkan membentuk macan, membentuk naga, membentuk apa, tergantung dari si pemiliknya. Atau bahasanya itu di sini aja ajiannya namanya itu Tiwikrama. Jadi energi ini bisa untuk membentuk seperti raksasa, seperti apa, itu seperti itu. Siap. Jadi ini juga bisa kalau kita mempunyai semuanya ajian-ajian apa, itu bisa juga terkoneksi ini untuk menggedekan ajian kita gitu. Semuanya memboster juga, memboster semuanya. Intinya teman untuk kita mempelajari kebatinan lah. Di dunia spiritualis ini bisa. Dan juga untuk orang-orang yang ingin jadi pemimpin, junjung derajatnya di sini tuh sangat kuat sekali di sini. Seperti itu. Dan cara perawatannya itu juga sangat ini ya. Proteknya juga ada, Mas. Ini juga sudah multifungsi. Karena pernah dipakai oleh Pak Basuki di Harjo. Beliau itu dipegang antara tahun 1980. Beliau itu spiritualis juga untuk menolongin orang. Ini? Iya, untuk menolong orang, memager orang. Ya ini pasti dengan media ini aja bisa untuk memager orang, ya pasti ini udah ada pagernya kan di sini. Seperti itu. Di sini udah multifungsi di sini. Dan rata-rata itu pernah dipakai namanya Pak Radit Gelaga itu tahun-tahun kemarin 10 tahun yang lalu itu. Dia itu pokoknya orangnya sudah meninggal, tapi dia itu untuk mencalonkan lurah ini. Saya orangnya tidak mau diomongin namanya boleh, tapi beliaunya tidak mau saya dari mana. Jin Korinya hanya bilang nama saya Radit Gelaga, saya pernah pakai ini tuh 2 periode ya, 12 tahun. Tapi intinya itu dia mendapatkan itu setelah dia sudah jadi lurah gitu, terus mau nyadon ya bahasannya ya Mas ya. Ini setelah dia 2 tahun jadi lurah, dia mendapatkan ini. Jadi untuk lurah periode keduanya dia juga menggunakan ini, tapi orang itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Siap. Jadi 10 tahun yang lalu ini pernah dipakai oleh pemimpin lurah lah di situ. Dan juga sebenarnya kalau memang orang yang pegang ini spiritualnya lebih gede, ini bisa untuk lebih daripada lurah itu. Itu ya Ki. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Barangnya cilik, sahabat Pusaka Jawa, barangnya kecil ya.
artinya kecil tapi enak ya. Karena cuma dikasih kopi pahit sama bunga kantil 3 biji, dikasih gaharu udah. Itu? Cara perawatannya dan cara penyatuannya itu sama. Yang sudah kopi yang sudah campurin kantil 3 biji itu diminum. Ininya ditaruh di atasnya, di gelas ini semuanya ini kopi dikasihin kantil 3 biji, terus diginiin, terus dipanggil semua yang-yangnya ini. Jadi hajatnya ini biar menyatu gitu. Intinya gitulah, ngomong seperti itu, diminum pagi hari. Intinya setelah udah merasa cukup, ininya dihabisin kopinya. Yang ada kantil 3 bijinya. Dan perawatannya itu setiap mau digunain, mau sebulan sekali, mau kalau kita gunainnya setiap hari ya lebih baik setiap hari dikasih minyak. Kalau kita pakai setiap hari gitu, seperti temen jalan yang disakukan tetap ada. Ya intinya dikasih lah. Ininya pakai minyak gaharu doang. Kalau memang ingin lebih enak ya didupain, setelah dikasih minyak didupain mas. Cukup insya Allah. Jadi memang ini tuh apa ya, temen jalan kita. Kalau kita punya keinginan insya Allah ada jalan aja untuk mencapai keinginan itu gitu. Dimudahkan ya dia. Itu ada fungsi untuk bungkemnya nggak Ki? Soalnya itu kan dari kembang kacangnya. Ada ya. Ya kan itu udah all in one, berarti ada semua gini. Dan juga cara menggunakannya juga ini pakai surasa mas. Saya ingin inilah gitu. Setelah saya kasih ini minyak, terus saya ingin inilah, itulah gitu. Tinggal diginiin doang. Batin lah ya bahasanya. Bahasanya batin. Kemudian nyung pengen apa kayak gitu ya, pengen wadon kayak, pengen mobil kayak. Ya ini juga ada peletnya di sini, sangat gede. Besar gitu. Terkoneksi ini tuh kayaknya jenjaran goyang. Ada jenjaran goyangnya di sini. Gitu. Oke. Karena kenapa multifungsi ya? Karena kan dari ini dibuat kan beberapa tahun kesini. Jadinya setelah kemas OO ini barang kan udah jadi multifungsi. Iya, kadang kan begini sahabat pusaka Jawa, pusaka itu umumnya pemilik yang dulu datang ke spiritualis yang mumpuni minta ditambah atau bagaimana ya dia. Padahal dari awalnya juga sudah ada, cuma mungkin dari spiritualis yang lain dikasih tambahan lagi, kan seperti itu. Jadi tambahan fungsi seperti itu. Makanya ini ya, jadi ini juga kecil taruh di saku enak ya. Gitu. Jadi enggak dan energinya itu enggak keluar walaupun selama kita tidak berbahaya dia nggak akan keluar. Jadi dites kayak apapun nggak ada bawa senjata apapun. Tapi kalau memang kita sudah berbahaya, ya kalau di mata saya ini gedenya itu bisa bermeter-meter gini, jadi gede banget. Kalau secara perbentukan kainnya ya ini bentuk keris ini. Jadi semakin dilihat semakin gede, dipegang itu semakin gede gitu. Seperti itu mas. Oke. Ada lagi Ki? Ya satu, ini juga ini ada pantangannya. Kalau sudah menyatu dengan ini ya hindarilah yang namanya itu gedang emas, gitu saja saran saya ya. Mau dilakuin monggo, nggak dilakuin ya kenapa saya saraninnya pasti ada sesuatunya kalau makan gedang emas itu. Atau pisang emas itu gitu. Siap. Oke. Quote-nya itu kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, tetap bekerja keras walaupun tidak ada hasilnya, tapi setidak-tidaknya kita sudah berjuang. Itu aja dari saya. Berjuang baik kayak Roma Irama. Hasilnya kapan? Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat pusaka Jawa puas dengan apa yang kita sampaikan, karena pada dasarnya kita hanya memberikan sebatas ilmu sedikit sekali yang kita punya. Artinya gini loh, kita babar pusaka itu ya, pusaka itu memang ada dua sisi dohir maupun sisi batin. Sisi batinnya adalah doa-doa dan harapan dari sang empu. Seperti gini mas, kalau intinya gini, saat seorang ibu mengandung kan pasti didoain. Betul.
dengan baik-baik anak saya. Waktu di dalam kandungan, waktu dibacain surat Yusuf lah, surat Maryam lah. Nah, sama aja seorang empu melahirkan keris ya dengan seperti itu, dengan doa-doa yang baik, dengan harapan yang baik bahwa benda ini tuh bisa untuk intinya membawa bermanfaat untuk orang yang lain, untuk bermanfaat lah intinya, bukan untuk menjahati lah intinya. Betul. Karena pada dasarnya jahat itu kan dari diri kita sendiri. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.